Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaatul Nurul Aini dengan nomor induk mahasiswa 235189113 PN 18570 akan menyampaikan penjelasan terkait penyelesaian soal UTS Statistika Pertanian kelas B yang diampu oleh Dr. Irwan Indrayanto FSC. Isi dari penyampaian yang akan saya jelaskan adalah yang pertama terkait rancangan penelitian di bidang pertanian, kemudian ada soal peluang dan penyelesaiannya di bidang pertanian, dan yang ketiga adalah pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi statistika di bidang pertanian. Soal pertama yaitu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian. Untuk judulnya adalah pengaruh variasi media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui jenis media tanam terbaik terkait pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu data variabel yang diambil adalah tinggi tanaman yang diukur setiap 3 hari sekali, kemudian ada jumlah daun yang tumbuh, lalu ada pengukuran bobot segar dan bobot kering akar. Selanjutnya, untuk prosedur penelitiannya adalah ditentukan 3 jenis perlakuan terhadap media tanam. Yang pertama itu media tanam tanah, disebutkan dengan perlakuan A. Kemudian perlakuan B adalah media tanam yang berupa hasil campuran antara tanah dan pupuk dengan perbandingan 2:1. Kemudian perlakuan C adalah campuran dari tanah, pupuk, dan pasir dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian pengamatan akan dilakukan selama 2 minggu, di mana setiap 3 hari sekali tinggi tanaman dan jumlah tahun yang tumbuh pada setiap media tanam itu akan diamati dan dicatat. Lalu pada akhir minggu kedua akan dilakukan penimbangan bobot basah dan bobot kering pada akar. Soal yang kedua adalah terkait peluang. Terdapat soal yaitu setiap bulan seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari toko A dan toko B. Sebanyak 2.000 bibit yang dibeli dari toko A itu ada 3.000 bibit yang berasal dari toko B. Jadi, dari pengalaman sebelumnya diketahui bahwa rata-rata sebanyak 500 bibit dari toko A itu tidak tumbuh. Sedangkan 2.700 bibit dari toko B itu tumbuh dengan baik. Nah, untuk mempermudahnya, kita akan membuat tabel kontingensi dari kasus di atas. Jadi, diketahui toko A berjumlah 2.000, toko B berjumlah 3.000, jumlah totalnya adalah 5.000. Lalu diketahui dari bibit A itu tidak 500 bibit A tidak tumbuh, jadi yang tumbuh dengan baik adalah 1.500. Sedangkan untuk toko B 2.700 itu tumbuh dengan baik, jadi yang tidak tumbuh adalah 300. Dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A dan B itu adalah 4.200, sedangkan jumlah bibit yang tidak tumbuh itu adalah 800. Nah, kita akan menghitung probabilitas bibit. Sebelumnya akan dibuat sebuah permisalan, di mana A itu akan melambangkan toko A, B akan melambangkan toko B, TB itu adalah untuk bibit yang tidak tumbuh, sedangkan T adalah bibit yang tidak tumbuh. Jadi TB adalah bibit yang tumbuh, sedangkan T adalah bibit yang tidak tumbuh. Nah, kita masuk ke soal yang B. Jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Jadi peluang bibit tumbuh dengan baik itu TB. TB itu didapatkan jumlah bibit yang tumbuh dengan baik di toko A tadi ada 4.200, sedangkan jumlah keseluruhan bibit itu ada 5.000. Hasilnya adalah 4.200 dibagi 5.000 didapatkan 0,84. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli petani tersebut tumbuh dengan baik adalah 0,86. Nah, artinya itu jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko A maupun dari toko B, terdapat peluang sebanyak 86 bibit yang akan tumbuh dengan baik.
Kemudian soal yang C, jika sebuah bibit dari store B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Jadi bibit yang tidak tumbuh dari toko B itu dituliskan dengan PTB. Jadi PTB itu eh, jumlah yang tidak tumbuh dari toko B tadi ada 300 dibagi jumlah keseluruhan bibit yang dibeli dari toko B ada 3.000. Jadi 300 dibagi 3.000 sama dengan 0,1. Jadi peluang bibit yang dibeli seorang petani itu dari toko B tidak tumbuh adalah 0,1, di mana artinya adalah jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko B, maka terdapat peluang bahwa 10 diantaranya itu tidak tumbuh. Kemudian ada soal yang D, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, maka berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Jadi kita menggunakan rumus yang masih tertera di layar. Jadi peluang jadi PA dikali PTA dibagi PA kali PTA ditambah PP dikali PTB. Dan didapatkan hasil 0,625. Jadi kemungkinan bibit yang tidak tumbuh berasal dari toko A itu sebanyak 0,60 0,625 atau 62,5%. Kemungkinan bibit tersebut berasal dari toko A. Yang kemudian soal yang ketiga yaitu pengukuran pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi statistika dalam suatu kasus di bidang pertanian. Nah, soalnya itu ada dua. Yang pertama adalah statistika dalam paper, yang kedua adalah reflective assessment. Nah, statistika dalam paper ini saya mengambil paper yang berjudul Agricultural Production under Rural Tourism on the Qinghai Tibet Plateau from the Perspective of Smallholder Farmers. Hal yang akan dianalisis adalah terkait tujuan dari paper tersebut, kemudian ada jenis data dan sumber datanya, lalu alasan pengumpulan data dan kesimpulan. Eh, yang masuk di statistika dalam paper yang berjudul Agricultural Production and the Rural Tourism on the Qinghai Tibet Plateau from the Perspective of Smallholder Farmers. Yang pertama ada pendahuluan dan tujuan. Jadi pendahuluannya itu awalnya rata-rata masyarakat desa Zagana Cina itu adalah petani kecil, namun konsep pertanian pariwisata itu meningkat setelah memasuki era perkembangan teknologi. Kemudian tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat apakah terjadi trade-off antara produksi pertanian dan pariwisata pedesaan yang berkaitan dengan perkembangan pertanian yang berkelanjutan menurut perspektif petani kecil di Desa Sedana, Kota Yiwei, Kabupaten Desu, Provinsi Gansu, Tiongkok. Kemudian data-data yang akan disampaikan, grafik yang akan disampaikan itu dapat berupa radar chart yang menampilkan variabel dalam grafik dua dimensi. Biasanya satu gambar itu untuk setiap variabel. Kemudian ada diagram batang bertumpuk yang menggabungkan data beberapa kategori ke dalam satu diagram batang. Kemudian ada tabel yang menjelaskan informasi secara singkat yang mencakup variabel dan jumlahnya. Kemudian grafik pertama yaitu diagram batang bertumpuk. Jadi pada jurnal tersebut terdapat diagram batang bertumpuk. Nah, jenis datanya itu menurut sumber merupakan data primer, menurut waktu pengumpulan adalah time series, dan menurut sifatnya adalah data kuantitatif diskrit. Sumber datanya diperoleh dari hasil survei lapangan, sedangkan alasan pengumpulan data adalah untuk mengetahui adanya perubahan proporsi dari ketiga jenis petani di wilayah penelitian yang dilakukan dari tahun 2005 sampai 2019. Kemudian grafik kedua ada radar chart. Nah, radar chart ini menurut jenis datanya menurut sumber adalah data primer, menurut
Menurut waktu pengumpulannya adalah time series, sedangkan menurut sifatnya adalah data kuantitatif diskrit. Sumber datanya ini data diperoleh dari survei lapangan yang dilakukan di Desa Segena dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, alasan pengumpulan data adalah untuk menganalisis indeks input total, maksudnya tenaga kerja pada pertanian, mengenai keterlibatan masa pencaharian penuh waktu dan tingkat non-pertanian di Desa Segena. Nah, kemudian grafik yang ketiga adalah diagram batang bertumpuk, di mana jenis datanya ini menurut sumber adalah data primer, menurut waktunya adalah time series, sedangkan menurut sifatnya adalah kuantitatif diskrit. Nah, sumber data ini diperoleh dari hasil survei lapangan selama dua kali tahapan di Desa Zagangan. Lalu untuk alasan pengumpulan data adalah digunakan untuk mengetahui rata-rata output pertanian produk pangan dari lahan pertanian, padang rumput, dan hutan. Kemudian grafik yang keempat, diagram batang bertumpuk lagi, di mana jenis datanya itu menurut sumber adalah data primer, menurut waktu pengumpulan time series, menurut sifatnya adalah data kuantitatif diskrit. Sedangkan sumber data ini diperoleh dari hasil investigasi lapangan melalui survei secara bertahap dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk alasan pengumpulan data itu digunakan untuk mengetahui rata-rata output tahunan dari produk pangan dan produk energi dari tiga sektor, yaitu terkait sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan dari tahun 2005 sampai 2019. Nah, tabel yang kelima adalah tabel cross section, di mana jenis datanya menurut sumber adalah data primer, menurut waktunya adalah time series, dan menurut sifatnya adalah data kuantitatif diskrit. Sumber datanya ini diperoleh melalui survei di Desa Zagana, sedangkan alasan pengumpulan data adalah untuk mengetahui rata-rata petani yang berorientasi terhadap produksi pertanian. Kemudian ada petani paruh waktu dan petani yang berfokus pada desa pariwisata. Bisa Ghana tahun 2016 sampai 2019. Nah, kemudian masuk di kesimpulan dan solusi. Kesimpulannya itu untuk konsep trade-off, petani kecil memperluas skala peternakan dan mengurangi skala pertanian dan kehutanan, fokus kepada padang rumput. Kemudian adanya peningkatan rata-rata keluaran tahunan, produk pangan dan energi menjadi meningkat. Lalu solusinya adalah hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja petani dalam memproduksi pertanian. Terkhusus pada pertanian dengan membangun adanya mekanisme sirkulasi tanah dan meningkatkan merek pertanian daerah. Dengan mengoptimalkan pertanian daerah juga dapat diselingi dengan pembangunan pariwisata. Lalu untuk soal 3B yaitu terkait peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk pengetahuan, statistika itu membantu pengambilan keputusan secara informasional. Melalui metode statistik dapat dipahami sebab dan akibat dari sebuah kejadian. Statistika juga digunakan dalam pengujian hipotesis dan prediksi di waktu yang akan datang. Untuk kemampuan yang didapatkan setelah mempelajari statistika selama setengah semester ini adalah kemampuan untuk menganalisis maksud dari sebuah penyajian suatu grafik. Lalu suatu grafik itu mengandung informasi terkait tujuan dan proses dari pengumpulan data tersebut. Kemudian setelah itu dapat diperoleh sebuah kesimpulan. Contohnya adalah ketika dilihat sebuah ulasan terkait restoran yang belum pernah dikunjungi. Jika modus penilaian menunjukkan skor rendah, maka kemungkinan tidak jadi untuk mencoba membeli makanan di tempat makan tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.